Menjadi stasi merupakan karunia dan rahmat Tuhan serta perjuangan umat. Stasi Pulau Gebang merupakan pengembangan dari Paroki Pulau Mas, di mana umat Pulau Gebang dan sekitarnya merupakan umat yang jauh dari pusat paroki, yaitu Pulau Mas. Sejarah pembangunan gereja di Pulau Gebang ini sungguh-sungguh menjadi cerita panjang yang membanggakan, mengharukan, juga sekaligus menggembirakan. Perjuangan yang luar biasa pada waktu itu. Jadi saya juga merasakan repotnya ke gereja, keluarga kecil dengan anak 12-13 km jauhnya pergi gereja setiap minggu dengan kendaraan umum, apakah itu Metro Mini atau dengan bis kota, maka sungguh-sungguh saya merasakan kerepotan pada waktu itu. Oleh karena itu, Dewan Paroki Pulau Mas mengambil kebijakan membentuk stasi sebagai bibit pengembangan paroki. Kebetulan pada waktu itu saya menjadi ketua lingkungan pada tahun 94-95 seperti itu. Nah, maka pada waktu itu ketika saya menjadi ketua lingkungan dan akhirnya saya diajak oleh sahabat saya, almarhum Yudius Budiono, seorang yang menjadi wakil dari wilayah Pulau Gebang untuk menjadi penyambung lidah atau apa ya, karena dia selalu hadir dalam rapat-rapat Dewan Paroki di Pulau Mas. Jadi pada waktu kita sudah disebut menjadi stasi itu, calon paroki itu, yang SK-nya tertulis menjadi paroki tanggal 23 Juli 1995, dan kebetulan saya sore hari ketika surat itu diterima oleh saudara Yudius Budiono itu, menjelang rapat sore itu kok saya ikut membaca juga. Wah, menjadi kegembiraan yang luar biasa, dan diinformasikan yang menjadi penekanan Bapak Uskup Agung almarhum Leo Sukoto, karena jumlahnya memang sudah memenuhi. Ada 3 wilayah yang mungkin perlu diingat. Saya dari Paroki Durensawit Santa Ana. Ketika itu di sini bakal calon paroki, tapi memerlukan jumlah umat, jumlah kota yang diperlukan, sehingga kami dari wilayah 5 Santa Ana, Durensawit, itu masuk ke Bonaventura ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ada 3 wilayah, satu diantara kami dari Santa Ana, kemudian juga ada dari Harapan Baru Regensi, ya, dari Santo Mikael ya, Ranji ya. Tapi juga kemudian ada dari Santo Yosef kalau nggak salah waktu itu ya. Malah saya sudah mendengar berita juga bahwa pastor kepala pada waktu itu, Pastor Wianto, sudah membeli tanah sangat luas di wilayah Pulau Gebang ini. Tetapi dengan bergabungnya saya di Dewan Stasi, maka saya langsung mendapat cerita bahwa ada masalah dengan pemilikan tanah dari Paroki Pulau Mas itu. Ketika awalnya Paroki Pulau Mas ingin membangun gedung stasi, ternyata tanah tempat membangun itu sengketa dan batal. Namun Paroki Pulau Mas berupaya dengan tiadanya tanah ini mengejar pengembang untuk memberikan ganti rugi ataupun ganti tanah. Tetapi kita perjuangan terus, harus segera apa yang akan dilaksanakan atau dikerjakan sahabat-sahabat saya di Dewan Stasi itu. Akhirnya mendapat berita bagus, karena pada waktu itu ketika
saya tinggal di sini itu saya mengenal salah seorang sahabat saya, kebetulan namanya Sudebyo. Oleh saudara Sudebyo ini, stasi atau nanti calon paroki itu mendapat pinjaman rumah yang ada di Blok H. Di sini tempat ibadah masih di Blok H. Kemudian sekretariat masih misah, ya. Pernah di Blok F, tetapi juga kemudian pindah ke Blok D. Cerita yang menarik itu kalau misalnya ada misa pas hujan, misalnya ya. Itu kan kadang-kadang karena kursinya masih kursi lipat ya, maaf ya ketika itu. Malamnya kadang-kadang kursi dipakai untuk rapat di Blok F. Hari Sabtu atau Minggunya kemudian dipakai untuk ibadat, maka ya nenteng dari Blok F ke Blok H ya. Itu sukacitanya ya. Banyaklah dinamika menggereja ketika itu, karena memang kami semua berangkat dari keinginan untuk hadirnya untuk gereja di sini, maka luar biasa ya artinya umat itu ketika dibentuk tahun 95 itu baru sekitar 5 wilayah kalau nggak salah ya. 5 wilayah itu tahun 95. Ya, puji Tuhan. Memang Tuhan mau menolong kita itu jalannya tidak bisa diantisipasi oleh manusia. Namun dalam perjalanan tidak mulus, menyampaikan keberatan dengan alasan bahwa peraturan Menteri SKB 3 Menteri tidak membolehkan bahwa rumah tinggal tidak boleh dijadikan tempat ibadat. Dan protes itu berlanjut dalam bentuk surat, dalam bentuk spanduk, di mana kita tidak boleh lagi beribadah di rumah tinggal. Wah ya, penderitaannya luar biasa. Kadang-kadang kita sudah ekaristi dan sebagainya, terdengar klakson, malah tetangganya nyetel musik dangdut dan lain sebagainya. Tetapi itu belum seberapa untuk mencapai berdirinya sebuah paroki di Pulungan. Pengembang selesai mendirikan gedung serbaguna, tapi ternyata sulit atau tidak bisa untuk masuk menempati begitu saja meskipun milik kita. Sangat merasakan, terutama di RW saya itu, kalau ada pendirian gereja, pasti mereka konotasinya akan melakukan kristenisasi.